Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak sekalian yang saya cintai karena Allah Tabarakar Rahman, ibu-ibu yang dimuliakan, yang kami muliakan, semoga Allah Ta'ala berikan kita keistiqamahan untuk hadir dan beramal saleh di majelis ilmu. Karena hadirnya kita di majelis ilmu adalah amal saleh. Dan tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Kalau mau kita berkata jujur, Pak, saya lah dulu udah banyak ilmu kita pelajari, Pak. Tetapi ilmu yang kita pelajari itu mungkin tidak masuk kategori yang akan menyelamatkan kita. Sebab ilmu itu ada yang fardu ain, tidak dapat tidak, mesti kita pelajari dan tidak akan gugur kewajiban itu kecuali kita sendiri yang mempelajarinya. Ada ilmu fardu kifayah dan ada ilmu yang mustahab. Dan ada pula ilmu yang mubah. Dan sudah pasti ada ilmu yang haram kita pelajari. Dari 30 tahun atau 40 tahun kita telah lewati alam yang bernama dunia fana ini. Ilmu yang fardu ain, ala bapa banyak kita pelajari. Itu yang kan perlu kita nonong. Ketika Allah Ta'ala katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai, jangan sekali-kali jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim sejati. Dan Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kan ya? Maka untuk itu ilmu fardu ain inilah yang perlu kita ingat. Makanya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah di dalam Ta'limul Muta'allim menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu tidak semuanya diwajibkan kepada kita. Sebab al-ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu tu bagaikan lautan luas ilmu tu. Contoh apa lah, wik lowe, acun itu tidak. Kalau lowe kan, tak sobu itu yang kocik lah wik ini.
Yang kocik tu danau atau selat nama? Kocik. La ilaha illallah. Bagaikan lautan luas. Maka pilih yang elok-eloknya. Yang eloknya yang pertama itu ya adalah yang fardu ainnya. Itu yang perlu kita ingat. Makanya kata Al-Imam Az-Zarnuji, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah sesungguhnya tidaklah diwajibkan, tidaklah difardukan kepada setiap muslim mempelajari semua ilmu. Tak ada ilmu mesti ketahui dah Pak. Ilmu politik, ilmu dagang, ilmu macam-macam, kan banyak ilmu kan. Termasuk ilmu apa kini, ilmu internet. Pandai tu. Tu disunjuk dak cucu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di antara ilmu yang wajib kita pelajari, wa inna ma yuftaradu alai talabu ilmil hal. Ini istilahnya Al-Imam Az-Zarnuji. Menarik ini istilah beliau. Dan hanya saja diwajibkan kepada seorang itu mempelajari ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang dibutuhkan saat itu sesuai dengan kondisi dirinya. Makanya ada sebuah ungkapan, afdalul ilmi ilmul hal. Seutama-utama ilmu adalah ilmul hal. Ilmu yang sesuai dengan kondisi awak. Wa afdalul amal hifdzul hal. Dan seutama-utama dalam amal adalah menjaga yang sesuai dengan posisi dan kondisi kita. Lalu beliau uraikan mana yang sesuai dengan kondisi kita. Ketika kita wajib salat, maka wajib mempelajari ilmu tentang salat. Dalam bahasa para ulama yang lain, batas ilmu yang fardu ain itu adalah haitsu qama bihi dinu, sampai sekira-kira tegak agama kita dengannya. Ikhwati fillah, ketika awak babini menikah, wajib mempelajari ilmu nikah. Lah punya pula anak, wajib mempelajari ilmu mendidik anak. Jadi guru awak wajib pula mempelajari ilmu mendidik murid. Berdagang kita wajib pula mempelajari ilmu dagang agar tidak terjatuh kepada yang haram. Pergi umrah, wajib pula mempelajari ilmu tentang tata cara umrah. Wajib pula zakat, wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Dan ilmu yang paling utama, amal yang paling duluan atau pertama kita lakukan adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebab yang kita sembah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Nah, aku ni kata orang tua-tua awak dulu apa apa punya ilmu makrifat ni. Ilmu tu makrifat dia. Ilmu tu memang makrifat. Makrifatun itu kan artinya ilmu. Tapi jadilah dulu ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Awal wajibin. Sehingga sampai sebagiannya mengungkapkan, walaupun dikritisi oleh para ulama yang lain, jika dimaknai dengan makna betul, okeylah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatu ilahi bi istiqani. Kewajiban pertama seorang hamba adalah mengenal Rabbnya. Namun yang sahih sebenarnya adalah menyembah Allah, an yuwahhidullah. Tapi kan menyembah Allah, siapa yang kita sembah? Kita tentu kita mengenal Allah. Wajib kita mengenal Allah. Wajib mengenal Allah. Makanya di antara uraian Al-Imam Az-Zarnuji yang menarik di dalam Ta'limul Muta'allim itu adalah di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh seseorang adalah wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Ajib. Di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh seseorang adalah ilmu tentang kondisi hati, amalan hati. Masya Allah. Amalan hati itu apa? Jadi Pak, tauhid, ilmu akidah, itu boleh.
Taubat. Taubat itu kan dari hati. Apa lagi? Ilmu tentang khusyuk. Ilmu tentang tawakal, berserah diri kepada Allah. Fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Ilmu tentang yakin. Puncak ilmu tu yakin. Puncak iman tu sabar. Ilmu tentang yakin. Tu. Makanya kan yang paling dekat dengan diri kita hati kita. Sekarang banyak sakit hati dan danyanya. Itu banyak penyakit gini tu. Ya? Nanti suka baper-baperan di tompek kojo. Istilah orang kini baperan ni nama. Seketik-seketik lah kocik hati, seketik-seketik lah apa lah murata singgung. Tu. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Wajib mempelajari ilmu tentang hati. Seorang mukmin kalau dia mempelajari tentang fikhul qulub, fikih hati, hendak baper-baperan macam itu ya. Tak mudah tersinggung, jiwanya besar. Makanya akhlakul kibar itu akhlak orang dewasa tu bukan seperti anak-anak. Jadi ada orang yang godang kepala lah dewasa, tapi dan hati kocik aja bau. Jadi dan contoh itu berlindung kita dari hal yang seperti itu. Baik. Di antara ilmu tentang hati akidah. Dan pembahasan kita, saya belum nak beranjak-ranjak dari pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah. Melihat Allah. Dan yang kita inginkan dari membaca kalam para ulama tentang ilmu melihat Allah, dia yakin hati kita tu, kata orang tua-tua kita, kau ni hati kocik dan nyinya. Dari hati dan paling kocik dah apa? Puan dulu hati nang godang kira-kira. Jangan masuk ni. Hanya kocik dulu kan berarti itu maksudnya dia kocik godang-godang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita belajar ilmu din, ilmu mengenal Allah agar hadir apa? Agar kita nanti husnul khatimah. Itu ini. Kita husnul khatimah, baik kesudahan akhir hayat kita. Makanya bapak-bapak di sini, ini amal saleh, amal saleh. Niatkan saya pergi ke masjid, kau tak nak faham 1%. Niatkan saya mau beramal saleh. Ajib. Amal saleh. Niatkan di hati tu. Sebab nanti itu yang akan masuknya. Kata para ulama dalam cara menuntut ilmu, tathiru wi'a'il ilmi dulu, menyucikan wadahnya ilmu, hati. Setelah itu apa? Niat karena Allah. Kadang awak ada niat hadir di majelis ilmu, tapi tidak terniat di hati mencari ridho Allah, mencari sayang Allah. Aku keliru. Lai terniat di hati dia lai ke majelis ilmu, mau ceramah, tetapi tidak terniat di hati itu ingin mencari ridho Allah. Aku keliru kok. Ikhlas tu makana lillah, sesuatu yang karena Allah. Ya di Allah nyuwa hadir ingin cari sayang Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita insyaallah fid dunya wal akhirah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Melihat wajah Allah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah panjang pembahasan kita tentang melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, ternyata besok di hari akhirat penduduk sorga itu bertingkat-tingkat kedudukan mereka. Dan penduduk sorga yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang memandang Allah Azza wa Jalla sampai 2 kali sehari. Ajib. Jelek kan? Dan kadang tengok Allah Ta'ala tengok calon mintu deh, seorang hati. Kau tak percaya, cuba cari calon mintu seorang lain. Seorang hati kan? Ini melihat Allah sampai 2 kali sehari. Ajib. Pada waktu pagi dan petang. Pagi hari lihat wajah Allah. Petang hari, senja hari itu Pak, ada orang kampung kami di Sitan
Potang hari tu ibu hatinya. Nya hari sonjo, hari kan sonjo tu ibu hati le dah. Nya kalau lah makin tua kok dok ibu hati kan ya. Ya nak ke awak lai cucu dak lah ada dah. Makanya sobri tanya, potang ni tang bot ya awaknya nya. Pok tu punya apa sakitnya bu ni nya. Kan itu cerita mah. Dia yang tendak. Dia jawab yang tang bot ya awaknya nya. Apa bu ni bahasa halusnya nya? Tang bot ya awaknya nya. Rupanya petang-petang hari ibadahnya itu penyakit itu Pak. Namun ternyata di surga kelak di kala pagi dan sore kita melihat wajah Allah ajib, luar biasa. Kan nyelewang masuk surga kan? Teteh dek berniat jawab masuk surga. Makanya diajar dek Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Dan makan mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Makanya banyak nama Firdaus itu tinggi-tinggi, kiu-kiu orang kan. Makanya itulah nama Isa awak kan, awak nama surga. Kalau apa-apa ndak masuk surga Pak Ralai. Ndak nama Pak surga. Kalau kami nama yang nama-nama surga kok ndak masuk surga kan kacau kok jo. Ikhwati fillah. Maknanya kalau ada orang mengatakan kan ada dulu ungkapan cendika. Bukan surga engkau yang kami takuti, yang kami harapkan ya Allah. Bukan pula nerakamu yang kami takutkan. Itu apa dia? Ya. Ikan tak saking tinggi kaji mah. Bukan surga yang kami harapkan, bukan pula neraka engkau yang kami takutkan. Itu apa? Katanya ridha Allah yang kami cari, murka Allah yang kami takuti. Sepintas lalu kan mantap pula nanti Ilahi lastulil firdausi ahla. Kan intinya hafal je bos kan. Itu dibaca itu. Dan seterusnya. Sekilas memang bagus. Tapi itulah syubhat. Ngancak nampak. Jadi itu dia. Ancak nampaknya banyak pengikutnya lomak taso piti banyak lah situ. Toba amplom situ. Pengaji pelan ndak cayo. Cobalah jadi ustaz. Apa isi acara-acara apuru. Toba amplom. Apalagi PT lo nyewa awak kan. Lego. Ajib. Ikhwan. Jadi kalaulah kita tidak memahami petunjuk Nabi, topik. Tapi kalau petunjuk Nabi, fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja minta surga dia. Makanya meminta surga itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab itu fitrahnya orang beriman. Awak nak masuk surga besok sama-sama jumpa besok balik dengan kawan-kawan kita. Dia dulu ponek waktu dulunya. Ponek ku toroyong di Imam Syafi'i dulunya. Itu dia lewang toroyong dulunya. Itu dia ajak dia pengurus tawinya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Surga. Mohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ikhwati fillah barakallahu fikum juga diperbolehkan untuk sampai Umar bin Khattab dia berangan, dia berharap satu hari Nabi kan bercerita tentang kenikmatan surga, lalu Nabi menguraikan tentang keindahan bidadari. Terkonang de Umar nya terbayang deknya kok dapat lah dan bidadari yang berkulit hitam manis nya nyonde. Jadilah itu nanti terbayang deknya la ilos lego ni hitam manis. Jadi kalau ada itulah cantik itu kan relatif. Hitam manis lego. Setengah kan putih. Karena Umar terbayang ni. Makanya Nabi satu waktu Nabi bertanya, itu siapa? Nanya lain nampak ada apa? Itu milik sahabat Umar bin Khattab. Ajib. Masya Allah. Sampai cuma itu Pak.
Artinya kita boleh. Barakallahu fikum. Namun di antara doa orang-orang beriman itu kan ladzat, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Jangan cik minta serugonya dan dah hafal doa aku hafal lah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Dia payah mau hafal Ustaz. Bahasa Arab Melayu je lah. Tu bahasa Arab, kau Arab Melayu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Masya Allah. Kira-kira kalau berdoa awak tahu hadir tak kerinduan tu dalam hati? Malah kodok dan disobui kan? Hah? Tentu masuk je kata banyaknya. Ternyata besok ada orang yang melihat wajah Allah di kala pagi dan di kala petang. Allahu Akbar. Adapun penduduk surga pada umumnya, mereka melihatnya setiap hari Jumat. Itulah yang disebut dengan Yaumul Mazid. Ikhwati fillah. Dan orang yang menjaga salat subuh dan salat asar, kita dah sebutkan dulu. Cuman mungkin uraiannya pada beberapa posisi tidak sampai ke rokaat-rokaat yang cendiko. Kadang-kadang terkonang, kadang enggak lah terkonang menguraikan. Jadi di antara cara orang yang mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah, menjaga salat subuh dan salat asar pada tepat pada waktunya. Itu apa boleh? Menjaga kesempurnaan wudu, khusyuk dan menjaga adab-adabnya. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan pada hadis-hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya penduduk surga. Di antara dalilnya ini dalil dan apa namanya penjelasan tambahannya, bahwa dalam riwayat Tuwair bin Abi Faqihah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menjelaskan begini: sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, yang benar-benar melihat kerajaan miliknya sejauh perjalanan 2000 tahun. Ia dapat melihat bagian yang paling jauh sebagaimana ia melihat bagian yang paling dekat. Ia melihat istri-istri dan pelayan-pelayannya. Dan sesungguhnya yang paling utama kedudukannya di antara mereka adalah melihat wajah Allah Ta'ala setiap hari sebanyak 2 kali. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi orang beriman tuh Pak, ternyata di sorga pun butuh bini ya. Melihat wajah Allah tuh kan tiada kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat tuh. Makanya Nabi bohongi. Ketika ada seorang sahabat, 3 orang sahabat dulu datang ke rumah istri Nabi, bertanya kepada ibu kaum ini, bagaimana ibadah Nabi? Ka'annahum taqalluha. Mendengar ibadah Nabi itu ibadah Nabi dunianya. Iyalah yang seorang Nabi lah diampuni dosanya yang telah berlalu yang akan datang. Kalau awak banyak dosa awak je cara awak ke. Dan kalau dan soalnya ini asuma walam uftir, dan puasa dan tauhid tidak akan berbuku-buku adanya dan kasaknya. Yang seorang ini usalli laila walam arkud. Kalau dan pantak salat malam dan saya tidak akan saya tidak akan tidur. Dan seorang ini a'tazilun nisa walam atazawwaj, saya akan menjauhi wanita, ndak akan dokek-dokek jangan perusi dan nya tenturinya godaan orang perusi dia bahaya. Bahaya godaan orang perusi. Jangan sabit je. Maka akan saya jauhi wanita, saya tidak akan menikah. Datang Nabi. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Wang tadi mencakap cundiko ianya. Iya nabinya. Maka Nabi mengatakan, saya usalli wa arqud. Saya salat malam dan saya juga istirahat. Pakai istirahat. Asumu wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga
nikahi wanita. Jadi agama ini agama pertengahan. Agama yang ndak lope aja dah. Sampai-sampai orang-orang yang sibuk beribadah dan tidak menghiraukan nafkah keluarganya, kafabil mar'i ithman, cukup menjadi dosa seseorang. Man yahbisa man apa? Man yahbisu man yaul. Ayah bisa man yaul atau kama qala. Orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Sampai dalam riwayat Bukhari, saya lafaz Bukhari itu disebutkan wajahnya nanti di hari akhirat kelak berguguran daging-daging wajahnya kok basawah rontok. Ori-ori wajah tu apa bu nampak ah. La ilaha illallah. Jadi agama ni agama yang pertengahan, Masya Allah. Memohon melihat wajah Allah, tapi menikah juga boleh. Sando di serugo dia gini Nabi. Dia gini Nabi istri. Nabi Adam dulu kan di serugo, enggak? Sampai di sorga itu sendiri pun ketika satu hari Adam kan istirahat, Adam nampak dia burung berdua. Cina lati berdua burungnya nyenyak. Akhirnya begitu dia tertidur, setelah dia bangun Allah ciptakan dari tulang rusuknya Hawa. Ajib. Allahu Akbar. Itu dia di antara apa? Kebahagiaan seseorang itu ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita salihah. Mencari perhiasan payah mencari Omer rupa. Siapa yang kau jome sih kau ada? Apa? Le kau jome kini le? Ndak le ya. Payah kau jo, tidak kau jome le. Payah. Mencari Omer payah kan? Di kampung kami lah mulai lah mencari Omer kini. Payah kau jo. Odo le, tiba orang razia kan? Kalau mencari perhiasan itu payah, apalagi sebaik-baik perhiasan dunia. Ajib. Tentu lebih payah mencari kan? Itu jadi tidak dapat di tepi jalan lah. Allahu Akbar. Tapi ketika dapat, kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang elok agamamu, niscaya kamu akan beruntung. Ustaz ambolah telanjur Ustaz. Sama tinya nengong mawak lah telanjur lo belaki kawak. Semua nasibnya. Tak percaya oleh sama di Pulau Wila Pigau tadi. Duduk lu engkau. Gitu je lah banyak bedo gitu. Lekan basuwo di serugo agaknya. Dia nong-nong Pak. Sobi rumah lekan basuh kita suruh buat leden laki kau gasuh di suruh buat entahlah abang kalau jadi model. Terus itulah ikhtifillah barakallahu fikum, cita-cita keluarga yang paling mulia adalah keluarga yang ingin berkumpul lagi di surga. Allahu Akbar. Ikhtifillah barakallahu fikum. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang Masya Allah ternyata dia mendapatkan nikmat 2 kali melihat Allah di hari akhirat kelak. Masya Allah, Masya Allah. Melihat bulan purnama kan dalam hadis itu kan Nabi menyebutkan satarawna rabbakum, kalian akan melihat saya ngalapan lagi. Azan dulu silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, jadi ternyata ini kenikmatan yang paling nikmat, bisa melihat Allah 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Ajib. Ini kan dalam riwayat Thuwair bin Abi Fakhitah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Umar ini kan menyebutkan Rasul, dan itu ucapan Rasul tadi, bahwa wa inna afdalu manzilatan la yanzuru fi wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. 2 kali dalam sehari. Ajib. Melihat bulan purnama saja nikmat Pak. Kan ya?
melihat bulan purnama saja. Allahu Akbar. Kan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian, Allahu Akbar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Apakah kalian terhalangi dari melihatnya? Tidak. Coba tengok bulan purnama, Pak. Haji, kan senang hati kan? Allahu Akbar. Apalagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah tua-tua kita, Pak, kan awakku kadang nakal sekali. Le tua baru sadar. Nah, kau tu muda ndak sadar-sadar. Nah, artinya kalau memang lah sadar kau tu tua, dipetambah sadar lah. Sebab usia tua itu, Pak, adalah usia di mana kita sering bersedih. Jangankan usia tua-tua kali, semua ampuh. Semua ampuh baru. Ampuh, saya sudah sering mulai merasakan sedih. Ya. Sedih, ya. Kadang anak-anak awak ibu hati. Rumah sakit sekali ibu hati dan lain-lain. Itu ujian hidup juga, Pak. Ini menyadarkan kita bahwa dunia ini hanya sementara. Allahumma la aisha illa aishil akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Ingat. Makanya semakin awak tua, hendaknya semakin hati kita tu pula, Pak, dekat dengan akhirat. Allahu Akbar. Dekat dengan akhirat. Kan kadang malam hari kan dak umur mata jago leh. Apa ni nenek aranya payahnya nya. Cucu lah bercerita lah. Ini apa ya tidur malam hari nya. Iyalah pulon lah tidur kojonya. Kalau 60 tahun umur 48 jam tidur sehari semalam, 20 tahun kita tidur. Kan 24 jam sehari semalam kan ya. 8 jam 20 tahun tidur kita. Di saat usia 60 ndak mau matu tidur lah olah tile lah 20 tahun wak tidur. Jam 2 terjago malam. Allah yang membangunkan kita untuk dekat-dekat dengannya. Allah Rabbuna wa tabaraka wa ta'ala, dan kita tidak tahu kaifiyahnya, seperti apa caranya, tapi Rasul telah mengabarkan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Rabb kita di sepertiga malam terakhir. Haji, berkhalwatlah dengan Allah. Gauma ndak boleh kan? Atau laki ndak boleh ama-ama. Berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat itu apa? Bersunyi-sunyi kita dengan Allah. Bersunyi-sunyi hati kita dengan Allah. Rasakan itu. Belajar-belajarlah tu. Sebab orang-orang yang berjumpa dengan Allah tu nanti, orang yang berjumpa kan biasanya karena ada, kan yang berupaya dia berjumpa tu karena ada kerinduannya. Rindu dia. Rindu dia. Masya Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Makanya kan dalam hadis tentang bahwa manusia melihat Allah nanti kan di hari Jumat. Ada riwayat, Pak, bahwa di hari Jumat itu kan Jumat itu sayyidul ayyam, penghulu sekalian hari. Sampai para ulama menjelaskan bahwa di hari Jumat itu kan yaumul mazid namanya, nanti hari tambahan. Orang yang akan mudah mendapatkan perjumpaan dengan Allah di hari akhirat adalah orang yang memuliakan hari Jumat pula di dunia ini. Dia memuliakan hari Jumat pula di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang ada ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia ini, Ibnu Mas'ud menyebutkan, bersegeralah kalian menuju salat Jumat. Karena sesungguhnya Allah akan menampakkan dirinya. Ini bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Bersegeralah kalian menuju salat Jumat. Karena sesungguhnya Allah akan menampakkan dirinya kepada penduduk sorga pada setiap hari Jumat. Itu kalau ada PDF yang kemarin di halaman 38 di tulisan saya itu. Ya. Baik. Karena sesungguhnya Allah akan menampakkan dirinya pada penduduk sorga pada hari Jumat di atas bukit pasir dari kesturi putih. Maka kedekatan posisi mereka di hadapan Allah saat melihatnya adalah sesuai dengan tingkat kesegeraan mereka berangkat menuju salat Jumat di dunia. Itu dia copek apa salat Jumat. Kalau khatib nyelambek. Khatib itu datang, itu mereka beliau khatib nanti tidak salat tahiyatul masjid tapi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbahnya langsung. Dan khatib itu disunahkan lambek. Lambek datang khatib, awak khatib lambek datang. Itu tak ngerti sunnah namanya. Sebab itu dianjurkan selama khatib belum datang, itu dianjurkan kita sholat sunat terus, memperbanyak ibadah. Maka sholat terus. Begitu khatib sudah datang, stop leh. Jadi itu kesempatan kita. Jadi kita disegerakan. Itulah malah nawak kan itu. Khatib banyak dat pedenya. Maka bersegera menuju salat Jumat. Ajib. Riwayat ini riwayat marfu' dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa tatkala kaum laki-laki disyariatkan di dunia untuk berkumpul dengan Allah, bermunajat, melihatnya, ya, ajib, dan merasakan kenikmatan bertemu dengan Allah pada setiap hari Jumat. Ini kan maksudnya itu dengan hati kita merasakan kenikmatan ibadah, berkumpul kita. Kan berkumpul kita kan. Ada yang dari ladang, ada dari mano-mano menggali. Tak jumpa-jumpa kita di hari-hari yang lain, hari Jumat jumpa. Besok Pak di sorga kita bertemu lagi di hari Jumat. Ajib. Di mana nanti Allah akan menjadikan di akhirat sebuah perkumpulan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada hari Jumat. Allahu Akbar, untuk bersenang-senang bertemu dengan Allah. Kalau di dunia kita bersenang-senang untuk bermunajat, merasakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ajib, seolah-olah bu. Kata Syekhul Islam Ar-Rahim hafizahullah taala, dengan basirahnya hati kita merasakan besok betul-betul lagi dengan mata kepala kita. Di dunia ini tak ada orang yang bisa melihat Allah Ta'ala, Pak. Tidak ada. Hatta Nabi, walaupun ada perbedaan di kalangan salaf, namun ketika datang penjelasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah di dunia ini, hatta Nabi pun tidak melihat Allah, Pak. Kalam Aisyah itu yang menjadi titik terangnya. Berarti Nabi pun tidak pernah. Di situlah keimanan. Kan iman itu betul-betul ada keyakinan. Di situ diuji kita, Pak. Ujian itu di situ. Kalau lah nampak ada ujian nama oleh. Lah mengicu, lah menipu. Kan ujian itu tidak ada dia lagi bocoran dah kan. Tapi ini pelajarannya. Nanti tidak tahu, tidak dikasih tahu. Makanya kalau dia tahu lu tu dah ujian lah, menipu. Itulah orang beriman. Ikhwati fillah. Maka kalau ada orang ya yang yakin dia, yang mengklaim bahwa dia berjumpa dengan Allah di dunia, Nabi saja tidak berjumpa. La ilaha illallah. Baik, ikhwati fillah. Maka untuk itu hadirilah segera salat Jumat itu. Ya, hadiri segera. Baik. Ada riwayat lain, riwayat Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud. Beliau menyebutkan, aku keluar bersama Abdullah bin Mas'ud menuju salat Jumat.
Lalu ia mendapati sudah ada 3 orang yang mendahuluinya. Lah dapat dia 3 orang. Maka beliau berkata, aku adalah orang yang keempat dari 4 orang. Dan posisi keempat tidaklah terlalu jauh. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia akan duduk di dekat Allah pada hari kiamat kelak. Berdasarkan manusia akan duduk dekat Allah, ya, berdasarkan tingkat kesegeraan mereka menuju salat Jumat. Maksudnya duduk mereka menyembah Allah di hari Jumat, ya. Orang yang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku adalah orang keempat dari 4 orang dan posisi keempat itu tidaklah jauh. Ajib. Riwayat-riwayat ini disebutkan oleh para ulama al-hadis, ya. Secara umum, jika sanadnya diperiksa satu persatu, tidak lepas dari kritikan para ulama. Tetapi jumlahnya yang banyak serta jalurnya yang beragam, akhirnya ghalabatul dhann, menguatkan akan kesahihannya, menguatkan sangkaan akan kesahihannya. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Khulasatul kalam, sejauh apa kesungguhan kita di dunia? Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Sejauh apa kesungguhan kita ingin bertemu dengan Allah, mendekat taat kepada Allah, sejauh itulah akan Allah beri nanti karunia kita di hari akhirat kelak untuk melihat wajahnya. Kiu-kiu kalau nengok presiden atau nengok orang penting lah, kita nak dokek atau nak jauh? Yang sampai je nan dokek tu. Ada lah dapat tadi salamnya ya. Tapi dengan Allah Ta'ala tak bersalam buat besok dah. Jangan bayang kalau dekat dengan Allah terus bersalam pula dengan Allah. Tak. Tapi Allah Ta'ala kan ada tangan, Ustaz. Kita hanya beriman sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kabarkan. Itu aja. Kalau tidak ada penjelasan bahwa kita bersalaman dengan Allah, cukup melihat Allah. Dah selesai. Bagaimana kaifiyatnya, tata cara, itu bukan urusan kita. So, tak ada kabar dari awak. Tak lah ada pernah awak tanya sampai ke langit sana kan? Itu. Tapi dia nak tontu dia nak contoh apa ti cara besok. Mintalah surat tugas jumpa dengan malaikat Jibril. Tanya ke Jibril, contoh apa sok jumpa Jibril? Dah ada yang bisa itu dah. Walaupun dalam ilmu pendekar-pendekar tu kan nyado ilmu pendekar Jibril di kanan, Mikail di kiri, Israfil belakang. Kalau lo nak la bayo le cokak tadi Israel depannya, Israel kan membunuh awak kau. Kan itu lemu mah. Itu lemu apa? Lemu saudara nama tu. Jangan salah-salah, itu ada ramuan Ustaz. Datang ke rumah. Bisa dia ada dituntik dulu mah. Akan bertunjukkan nanti buat je lah pisau sebilah tu apa boleh ke dokek ayo haji perlu pisau sebilah tu. Apa boleh syaratnya? Piti kat segopok tak masalah. Akan saya tunjukkan nanti kebatilan ilmu itu. Taib. Ala kulli hal, tak bisa kita berjumpa. Karena memang Allah Ta'ala mengabarkan seperti itu, cukup. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik, kita lama biar gitu. Penglihatan wanita. Seperti apa penglihatan wanita kemarin? Tadi pembahasannya tentang bahwa ternyata ada orang-orang apa namanya ya? Ada perbedaan orang-orang nanti di hari akhirat kelak. Sebagaimana di dunia ada orang perbedaannya juga dalam beramal saleh. Ada orang yang ode taat, ode lo dokek besok. Ada orang yang ode Jawa, yo ode lo Jawa. Lah jadi tanda. Memang makanya Pak, dari satu sisi kita nih memang diakui kita ini diajarkan Nabi jangan terlalu pede bahwa kita ahli surga. Satu sisi kan, karena seseorang kalian itu tidak akan masuk surga bi amalihi. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga ya Rasul. Wala ana, termasuk juga saya.
tidak akan masuk surga dengan amalan saya illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Tapi di sisi lain kan Allah Ta'ala sudah mengabarkan innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Orang-orang bertakwa, beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus sholihat, dan seterusnya, kan Allah kabarkan annalahum jannat, untuk mereka surga. Jadi orang-orang yang beramal soleh itulah masuk surga. Ya wak, nanti ahli surga. Siapa ahli surga? Ustaz jamaah masjid Imam Syafi'i, insyaallah. Itu. Jadi orang-orang yang makin banyak amal solehnya, mereka lah yang Allah kabarkan akan dekat dengan Allah di hari akhirat kelak. La ilaha illallah. Baik. Sekarang coba kita berpindah kepada pembahasan tentang wanita. Ternyata wanita itu, Pak, bulan-bulan sebelum Ramadan malah lama sebutnya. Tapi saya ingin, kadang kan setiap pembahasan itu tidak detail. Baik. Ikhwati fillah, para ulama ternyata berbeda pendapat apakah wanita itu nanti akan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Sebab nampaknya kan orang-orang pergi ke pasar di hari Jumat, ada pasar Serugo, hari Jumat pasar. Nah, jadi pasar Serugo dia hari Jumatnya, Pak. Jangan boleh lah hari Jumat pasar ni, tapi di tombek ambos sekolah lu hari Jumat pasar. Ada yang menarik, saya pergi ke Kelantan dulu dalam rangka studi banding. Di situ, Pak, Jumat hari ibadah, Sabtu hari keluarga. Ya mantap loh. Hari Ahad, kojonya, sekolahnya, mantap loh. Nah, Jumat hari ibadah, Sabtu hari keluarga. Liburnya hari Jumat, nenawak di pantak je sampai di buat Jumat lah jual hari ibadah di buat pasar. Apa tu pasar, Pak? Pasar. Ternyata wanita ini, apakah terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah mereka akan melihat Allah di surga nanti? Ada ulama yang berpendapat tidak melihat Allah nanti. Alasannya karena mereka wanita-wanita yang dipingit dalam kemah, maqsuratun fil khiyam. Kan itu di dalam Al-Quran ya, apalagi dalam surah Ar-Rahman itu. Kan mereka dipingit dalam rumah ya, di kamar-kamar surga itu, karena tidak ada pernyataan yang tegas kata mereka bahwa hadis-hadis ru'yah tentang wanita melihat Allah. Wanda itu ya ugi tu ya. Kalau ikut pendapat aku ugi so ndak? Ugilah. Tapi pendapat kedua mengatakan bahwa mereka melihat Allah. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang berhak tentang ru'yah. Dan para ulama akan menyebutkan bahwa nas-nas yang walaupun secara kalimat itu mudzakkar tapi muannas juga termasuk di dalamnya, kecuali ada qarinah. Ada qarinahnya. Misalkan ayat yang memerintahkan untuk salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Kan dirikanlah salat, kan ayat untuk laki-laki itu muzakkar kalimatnya. Begitupun ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Itu kan lafaznya muzakkar untuk laki-laki. Apakah perempuan termasuk? Termasuk. Kecuali kalau ada qarinah. Apa contoh yang ada qarinah? Ya ayyuhal jahidu bi amwalikum wa jahidu apa? Wajahidu fi qala apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ayat-ayat tentang berjihad. Apakah perempuan berjihad juga? Itu ada qarinah namanya itu. Sebab perempuan tidak wajib berjihad. Berarti pendapat kedua ni mereka akan melihat. Ada pendapat ketiga bahwa kaum wanita melihat Allah pada waktu yang serupa dengan hari raya. Karena Allah telah menampakkan dirinya pada hari raya tersebut pada seluruh penduduk surga secara umum. Maka wanita melihatnya pada kondisi tersebut, bukan kondisi lainnya. Ibnu Katsir mengatakan pendapat ini membutuhkan dalil untuk menguatkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas tampak bahwa wanita tetap melihat Allah di hari akhirat kelak. Cara melihat mereka unik. Itulah Allah dengan segala kekuasaannya. Walaupun mereka tidak pergi ke pasar sebagaimana laki-laki berkumpul di pasar surga itu di hari Jumat itu, walaupun mereka di kamar-kamar mereka,
namun mereka dapat melihat wajah Allah walaupun mereka berada di kamar. Ajib. Itulah kelebihan buat mereka. Allahu akbar. Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Imam Malik bin Anas, ada seseorang datang kepadanya. Ya Aba Abdillah, ini pembahasan tentang bagaimana cara melihat Allah. Ada orang ini bertanya tentang kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah, kaifastawa. Imam Malik pun marah. Kami tidak pernah melihat, kata perawi kisah ini. Imam Malik marah karena satu ucapan yang melebihi kemarahannya atas orang yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah ini. Keringat membasahi dahinya dan beliau menunduk diam. Bohonginya Pak. Dan beliau berkata, al-kaifu ghairu ma'kul wal istiwa'u minhu ghairu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Bagaimana cara istiwa Allah tidak dapat dinalar oleh akal. Istiwa itu sendiri maknanya telah diketahui, tidak asing lagi. Mengimani wajib dan mempertanyakan caranya adalah kebid'ahan. Kemudian Imam Malik memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari majelisnya. Jadi tidak usah kita bertanya tentang bagaimana cara besok awak nengok Allah Ta'ala langsung Ustaz. Jawabannya seperti jawaban Imam Malik di saat orang bertanya tentang istiwanya Allah. Kita cukup beriman Pak. Cenderung pun ya Allah. Makanya sumber ilmu itu ada 3 Pak. Masih ingat? 1, pernah kita melihatnya langsung. Tidak pernah ada orang nengok langsung. Kedua, ada yang serupa dengan itu. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus sumber ilmu yang ketiga adalah dari kabar sadiqah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyuha. Ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan. Itu sumber ilmu yakin namanya. 3 itu sumber ilmu ya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Para ulama sudah menyebutkan. Demikian juga Al-Imam Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik ibn Anas dan lain. Mereka mengatakan amiruha kaifa ja'at bila kaif. Biarkan nas itu seperti itu sebagaimana ia datang, kita imani secara zahir tanpa mempertanyakan kaifiyatnya. Dan para ulama Ibnu Barak pernah ditanya, kaifa tara rabbana yaumal qiyamah? Bagaimana kaifa nara rabbana yaumal qiyamah? Qala bil 'ain. Bagaimana cara kita nanti melihat Rabb kita? Yakni kitanya melihatnya bagaimana? Bil-ain, dengan mata kepala kita ini Pak. Dengan mata kepala kita ini. Ajib. Di mana tempatnya? Tempatnya kita melihat Allah Ta'ala itu ada 2 nanti di hari akhirat. Dua tempat. 1, disebutkan oleh para ulama ru'yatul arasat. Ini penglihatan di maqam hari kiamat, di pelataran hari kiamat. Yakni ketika seseorang dalam Sunan At-Tirmizi juga disebutkan, dalam Ashabus Sunan yang lain juga ada riwayat, tidaklah bergeser kaki seseorang hamba melainkan hatta yus'al an arba, melainkan dia akan ditanya tentang 4 perkara. Atau dalam lafaz lain, illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, melainkan Allah Ta'ala akan mengajak dia berbicara di hari akhirat kelak. Namun Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, bukan Al-Imam Ibn Taymiyah, dalam hadis itu di tulisan ini halaman 53. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Melihat Allah itu ada 2 tempat. 1 di pelataran kiamat itu. Namun penglihatan di sini berbeda dengan penglihatan di surga. Kalau penglihatan di surga penuh dengan kenikmatan untuk ahlul haqq, orang-orang yang beriman. Tapi kalau penglihatan di pelataran kiamat itu sebagai ujian di mahsyar. Ini maksudnya di mahsyar ini hanya untuk ujian lil imtihan.
imtihan, untuk ujian, maka orang-orang pun takut. Takut. Ajib. Bagaimana detailnya kita tidak tahu. Tidak ada kabar sampai kepada kita. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu berarti ada dua di sini, ru'yatan bil absar fi arasatil yaumil qiyamah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa orang-orang nanti akan melihat Allah itu dari dalil-dalil yang ada, dan dalilnya adalah mutawatir bahwa penglihatan orang mukmin terhadap Allah ada dua hal. Penglihatan dengan mata kepala di pelataran kiamat, dan yang kedua fi raudhatil jinanil fakhirah, di taman-taman surga yang megah. Ajib. Baik, ikhwati fillah. Kemudian apa hukum orang yang mengatakan tidak melihat Allah? Tidak akan melihat Allah. Al-Imam Malik sudah menyebutkan, inna qauman yaz'umuna anna Allah la yura. Qala as-sayf ay yuqtalun li'annahum kadzabu bi ayati wa bil ahadith. Imam Malik menyebutkan bahwa apa hukuman orang-orang yang tidak percaya bahwa di hari akhirat kelak akan melihat wajah Allah, maka hukumannya adalah pedang. Maksudnya mereka boleh dibunuh oleh penguasa karena telah mendustakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, man lam yakul Al-Quran kalamullah wa anna Allah yura fil akhirah fahuwa jahmiyun. Perhatikan ini. Barang siapa yang tidak mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dan sudah kita bahas pada pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, 4 sesi atau 5 sesi dulu. Barang siapa yang tidak mengatakan Al-Quran kalamullah dan menganggap bahwa tidak berjumpa dengan Allah, tidak dilihat Allah di hari akhirat kelak, maka orang seperti itu disebut orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah. Jadi yang tidak meyakini melihat Allah itu Pak, atau yang mentakwil-takwil ini, kenapa mereka tidak meyakini melihat Allah? Karena mereka begini. Ada Ustaz, ada banyak. Apa sebab? Karena apabila disebut melihat Allah, berarti sama tuh dengan makhluk katanya. Masa Allah bisa dilihat? Kalau bisa dilihat, berarti sih sama dengan makhluk Pak. Berarti dari awal dia sudah menyamakan Allah itu dengan makhluk. Ya, makanya orang yang mengingkari melihat Allah atau orang yang mentakwil sifat Allah itu, satu orang Mu'tazilah, dua orang Jahmiyah, tiga ahlul kalam. Ahlul kalam itu ada dua di antaranya. Ahlul kalam itu Asy'ari dan Maturidi. Tiga itu Pak kelompoknya. Satu Mu'tazilah, dua Jahmiyah, tiga ahlul kalam, Asy'ari dan Maturidi. Tapi tidak dalam hal ini Jahmiyah untuk melihat Allah. Ya, adapun mentakwil sifat Allah terhadap Asy'ari dan Maturidi. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ahlus sunnah. Baik, udah jam 8. Nah, insyaallah kita baca perlahan-lahan. Mohon maaf saya tidak bisa cepat-cepat beranjak pembahasan, ya. Saya pengen juga sebenarnya cepat-cepat, tapi waktu sejam saya buat kajian, kadang daurah 2 hari, 10 sesi, satu pembahasan. Jadi kalau daurah enak. Jadi kalau kajian-kajian seperti ini, sabar Bapak-bapak, sabar, saya juga sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman, dan yang kita inginkan belajar akidah ini adalah kepahaman. Masuknya akidah itu dalam hati kita, dan kita tidak tahu Pak, entah akidah yang mana nanti Pak, yang kita diserang oleh iblis menjelang kita wafat di penghujung usia kita tuh. Di saat kita nyawa dicabut oleh malaikat maut tuh, kita tidak tahu di poin mana nanti, di poin akidah tuh disesatkan kita oleh iblis tuh. Kita tidak tahu kita. Entah apa nanti. Yang jelas mensekutukan Allah Pak. La ilaha illallah. Berdekat-dekat menjelang akhir hayat kita, jangan-jangan berubah akidah kita. Maka belajar akidah terus kita. Belajar akidah. Kita tidak tahu.
Di poin akidah dan keyakinan Ahlussunnah yang mana nanti iblis akan menyesatkan kita. Entah kalamullah, entah melihat Allah, entah yang lain, atau bahkan mungkin jebol pertahanan kita, akidah kita tidak meyakini adanya Allah. Wal'iyadzubillah. Yang kita harapkan di majelis-majelis akidah ini bukan sekedar pemahaman, tapi kekokohan akidah. Berdoa sambil bermajelis itu, Allah berikan akidah yang kokoh dalam hati kita, sehingga sampai akidah ini kita bawa sampai ajal kita datang menjemput. Ya, kita tinggalkan alam dunia fana ini dengan iman, dan kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkaha tawliha wa mawla wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.